Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas materi operasi hitung bilangan bulat menggunakan kartu matematika. Nah, kartu matematika sendiri itu adalah kartu yang terbuat dari kertas atau karton atau jenis kertas lainnya yang agak tebal berbentuk persegi ya dengan ukuran kurang lebih 4 kali 4 cm atau bisa disesuaikan. Kartu matematik sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah kartu positif seperti ini dan kartu negatif. Berkaitan dengan banyaknya kartu, silakan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa penggunaan kartu matematika untuk membantu kita dalam memahami operasi hitung bilangan bulat? Kita ikuti bersama pembahasannya. Misalnya kita ingin menunjukkan bilangan positif 2, ya, bilangan positif 2 itu sama dengan kita menyiapkan dua kartu positif 2 lembar seperti ini. Jadi dua kartu positif ini akan sama dengan positif 2. Contoh lain, misalnya kita ingin menyatakan positif 5, berarti kita akan menyiapkan, kita menyiapkan 5 kartu positif. Ya, 5 kartu positif itu sama dengan positif 5. Bagaimana dengan kartu negatif? Contoh, negatif 3, berarti kita menyiapkan kartu negatif sebanyak 3 lembar. Kemudian misalnya negatif 6, artinya kita menyiapkan kartu negatif juga sebanyak 6 lembar. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan 0? Nah, teman-teman, 0 itu menunjukkan atau kondisi di mana banyaknya kartu positif dan kartu negatif sama. Jadi jika kartu positif dan negatifnya sama dalam satu kondisi, maka itu bisa dianggap 0. Contoh misalnya, kartu negatif 1 lembar, kartu positif 1 lembar, maka ini dianggap sebagai 0. Nanti bisa saja kartu negatif ada 2, kartu positif juga 2, itu juga dianggap 0. Oke, kita mulai menggunakan kartu matematik dalam operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya, simbolnya seperti ini. Kemudian dibaca tambah atau plus, lalu dalam kartu matematika artinya gabung. Ya, contoh yang pertama, bagaimana kalau kita melakukan penjumlahan bilangan bulat positif dan positif. Contoh, misalnya 2 tambah 4. Ini ada bilangan bulat positif 2, lalu ditambah dengan positif 4. Kita mulai dengan positif 2. Artinya, kita menyiapkan 2 kartu positif. Lalu ada 4 atau positif 4. Artinya, kita menyiapkan 4 kartu positif seperti ini. 2 tambah 4. Tambah artinya gabung, ya, tambah artinya gabung. Artinya 2 tambah 4, kita akan menggabungkan kartu positif 2 lembar dan kartu positif 4 lembar. Maka hasil gabungannya adalah sama dengan berapa kartu positif? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil gabungannya adalah 6 kartu positif. Dengan demikian, hasil dari penjumlahan 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Ya, kita coba lihat contoh yang lain. Masih dengan penjumlahan bilangan bulat. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Contoh, 6 tambah negatif 2, ada positif 6 ditambah negatif 2. Kita mulai dari 6, artinya kita menyiapkan 6 kartu positif. Oke. Lalu ada negatif 2. Nah, artinya kita menyiapkan 2 kartu negatif. Tambah artinya gabung. Nah, di sini perhatikan ketika kita menggabungkan, ternyata pada kondisi ini ada kartu positif dan negatif yang banyaknya sama. Misalnya yang ini kita anggap sebagai 0.
Yang ini juga sama, ini juga sebagai 0. Karena konsep kita tadi 0 itu adalah jika banyaknya kartu positif dan negatif sama. Dan ternyata ya hasil penggabungannya adalah tinggal berapa kartu positif? Iya, tinggal 4 kartu positif. Artinya apa? Artinya 6 tambah negatif 2 itu sama dengan positif 4. Sama dengan 4. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Berikutnya kita akan melihat penjumlahan bilangan negatif dan positif. Negatif 6 tambah 5. Negatif 6. Berarti kita menyiapkan ada 6 kartu negatif. Kemudian positif 5 ya, tambah positif 5. Berarti kita menyiapkan 5 kartu yang positif. Lalu kita melihat ada kartu positif negatif yang jumlahnya sama. Maka nilainya itu sama dengan 0. Gitu ya. Maka sisa penggabungannya adalah yang tersisa hanya 1 kartu negatif. Artinya apa? Artinya negatif 6 tambah 5 itu sama dengan negatif 1. Oke, contoh terakhir untuk penjumlahan bilangan bulat. Bagaimana Pak Afsan jika dua bilangan negatif kita jumlahkan? Misalnya negatif 3 tambah negatif 3. Oke, negatif 3 yang pertama berarti kita siapkan 3 kartu negatif. Lalu tambah negatif 3 lagi. Berarti kita menyiapkan kembali 3 kartu negatif. Tambah artinya gabung. Nah, di sini adakah yang bisa dijadikan 0? Nggak ada, karena seluruh kartu yang ada ini adalah kartu negatif. Maka kita langsung menggabungkan. Jadi totalnya ada berapa kartu negatif di sini? Iya, ada 6 kartu negatif. Dengan demikian, negatif 3 tambah negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Ya, Pak, kira cukup jelas contoh-contoh untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat. Ya, nanti teman-teman bisa melatih sendiri dengan membuat soal-soal sendiri, atau nanti kita bisa melakukan latihan soal ya. Nanti Pak akan coba siapkan soal-soal latihannya di Moodle untuk kita bisa dalami lebih lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menggunakan kartu matematika untuk pengurangan bilangan bulat. Ya, simbol dari kurang itu adalah strip seperti ini, lalu dibaca kurang atau boleh dibaca min. Lalu dalam kartu matematik, tanda kurang atau strip itu artinya kita ambil. Ambil itu berarti mengambil dari sesuatu yang sudah ada. Ya, yang pertama adalah pengurangan bilangan bulat positif dan positif. Nah, tapi bilangan positif yang pertama lebih besar dari positif yang kedua. Contoh misalnya 7 kurang 3. Oke, kita menyiapkan kartu 7. Berarti kita akan mengambil 3 kartu dari 7 kartu yang ada. Maka kita siapkan dulu 7 kartu yang positif seperti ini. Nah, kurang artinya ambil. Yang kita ambil ada berapa? Ada 3 kartu positif. Maka kita akan mengambil yang pertama, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kita sudah mengambil 3 kartu. Maka yang tersisa itu ada berapa? Ada 4 kartu positif. Ya, dengan demikian 7 kurang 3 itu sama dengan 4. Ya, gampang ya teman-teman. Kita coba lihat contoh yang lain masih dengan pengurangan bilangan bulat. Bilangan positif dan positif yang dikurangkan, tapi kondisinya adalah bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Oke, seperti apa? Nah, 4 berarti kita siapkan ada 4 kartu positif. Lalu dari 4 kartu positif ini kita akan mengambil, ingat kurang itu artinya ambil, dari 4 kartu positif yang ada, kita akan ambil 6 kartu positif. Bayangkan,
tersedia 4, kita akan ambil 6. Ini memungkinkan atau enggak? Ini jelas enggak memungkinkan. Makanya dalam matematik kita bisa melakukan manipulasi matematik. Karena dari 4 kita diminta mengambil 6. Berarti mau nggak mau kita harus menyiapkan 2 kartu positif lagi. Tetapi ada konsekuensi. Ada konsekuensi dalam matematik. Ketika kita menambahkan 2 kartu positif, maka di saat yang bersamaan kita harus menambahkan pula 2 kartu negatif. Itu yang disebut dengan keadilan matematik. Jadi kita tambahkan dulu kartu positif pertama dan juga jangan lupa menambahkan kartu negatif. Lalu untuk yang kedua, maka di sini sudah akan ada 6 kartu positif dan 2 kartu negatif. Maka kita sudah bisa mengambil 6 kartu positifnya. Ya, kita ambil kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima, kartu keenam. Maka yang tersisa ada, yang tersisa ada 2 kartu negatif. Artinya apa? 4 kurang 6 itu sama dengan negatif 2. Berikutnya pengurangan bilangan positif dan negatif. 4 kurang negatif 3. Kita siapkan 4 kartu positif. Oke, kita siapkan 4 kartu positif seperti ini. Lalu kita akan ambil 3 kartu negatif. Ya, padahal di sini kan yang ada adalah kartu positif, ada 4. Lalu kita diminta mengambil 3 kartu negatif. Maka langkah berikutnya kita melakukan manipulasi matematik. Kita menyiapkan 3 kartu negatif, plus jangan lupa harus juga 3 kartu positif, biar adil. Oke, yang pertama kita siapkan kartu negatif sama plus ya, kemudian sama ada 3 ya, seperti ini. Nah, setelah bentuknya seperti ini baru kita boleh mengambil 3 kartu negatif karena memang sudah tersedia 3 kartu negatifnya. Kita ambil kartu negatif pertama, kartu negatif kedua, kartu negatif ketiga. Maka yang tersisa ada berapa kartu positif ini teman-teman? Iya, yang tersisa itu ada 7 kartu positif. Artinya apa? Artinya 4 kurang negatif 3 itu sama dengan positif 7 atau sama dengan 7. Berikutnya pengurangan bilangan negatif dan positif. Negatif 5 kurang 4 ya, bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif. Maka kita siapkan ada kartu sebanyak sebanyak 5 lembar kartu negatif. Oke. Dari 5 kartu negatif ini kurang, artinya kita ambil 4 kartu positif. Ya sama seperti tadi, yang tersedia kartu negatif tapi kita mau ambil kartu positif, berarti manipulasi matematika. Kita siapkan 4 pasang kartu positif dan negatif gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita mengambil 4 kartu positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Maka yang tersisa ada berapa kartu negatif teman-teman? Iya, ada 9 kartu negatif. Artinya, negatif 5 dikurangi 4 sama dengan negatif 9. Selanjutnya, pengurangan bilangan negatif dan negatif. Ya, bilangan negatif dan negatif. Contoh, negatif 6 dikurangi negatif 4. Ya, kita siapkan ada berapa kartu negatif teman-teman? Iya, ada 6 kartu negatif. Seperti ini kita siapin. Lalu kurang negatif 4, kita akan mengambil 4 kartu negatif. Oke, kita tinggal ambil kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat. Maka yang tersisa adalah 2 kartu negatif. Artinya
Negatif 6 kurang negatif 4 sama dengan negatif 2. Kita lanjut ke contoh terakhir, masih dengan pengurangan bilangan negatif dan negatif. Negatif 5 kurang, negatif 3 kurang negatif 5. Maka kita menyiapkan kartu negatif sebanyak 3 lembar. Seperti ini. Oke, kita siapkan kartu negatif 3 lembar. Lalu kita akan ambil 5 kartu negatif. Yang ada 3 kartu negatif, kita ambil 5 kartu negatif. Berarti kita masih butuh 2 kartu lagi. Maka ada pasangannya. Seperti ini. Kita butuh 2 kartu lagi. Ya, setelah itu baru kita mengambil 5 kartu negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Maka sisanya adalah 2 kartu positif. Artinya apa? Artinya negatif 3 kurang 5 itu sama dengan 2 atau positif 2 atau cukup disebut 2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan kartu matematika berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika suka silakan jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya senantiasa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.